sering bertengkar juga di lapangan. Di gunung gitu ya? Iya. Oh iya. Iya. Kalau yang lain kan akur-akur, cuman ini yang agak beda. Jadi tadi sempat berarti ngajak-ngajaknya tidak cuma Khairul saja ya? Iya. Teman-teman gitu. Ada beberapa teman-teman diajak, tapi Qadarullah dan yang nyantol teman gelutnya. Apa teman? karena beliau ini idenya itu agak-agak di luar nalar. Iya, makanya. Sebelum ini ada juga ide-ide yang lain cuma. Oh gitu? Iya. Apa idenya? Yang di luar nalar? Apa? Mendaki gunung semua gunung. Bahkan saya juga berniat untuk menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Bahkan sampai saya berpikir saya akan ikhlaskan hidup saya untuk, karena kan banyak yang tidak kembali kan. Iya. Jadi seperti itu. Cuman mungkin dapat ide yang lebih masuk akal. Iya. Lebih masuk akal ya. Yang ini kebetulan teman-teman dari Wahda Jogja juga dari Pondok Takdir Fuad, di Wahda Inspirasi Zakat dari DPW Wahda Islamiyah. Dan ini lokasinya di DPD Bandung. Nah, dan semoga malam hari ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang cukup menarik ya. Kita akan lihat sama-sama, ambil hikmahnya sama-sama. Mempersingkat waktu langsung saja kepada Ustaz Bram untuk memandu mungkin Ustaz. Kita ramai Ustaz. Ustaz. Pakai ini atau langsung Ustaz? Langsung bisa pakai itu ya? Bisa. Kedengaran kan suaranya di sana? Ya, kedengaran. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ikhwah sekalian, pada malam hari ini sengaja kita kumpulkan karena pada malam hari ini Yogyakarta kedatangan tamu istimewa. Kenapa kita katakan istimewa? Karena beliau ini memiliki sebuah tekad yang tidak biasa ya. Sebuah tekad yang tidak biasa. Maksud saya tidak biasa itu sebenarnya tekad yang sesuatu yang kita cita-citakan bersama. Tetapi untuk meraihnya itu bagi sebagian orang itu menjadi hal yang tidak biasa atau luar biasa. Secara umum tekad itu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua syariatnya. Yang kita ketahui dalam Islam itu ada rukun Islam. Dan rukun Islam yang kelima menurut ulama adalah yang haji. Di mana ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa bagi seorang muslim ketika mampu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hal tersebut. Nah, ternyata haji itu kemudian oleh dua orang akhi ini nanti kita akan kenalan. Itu ternyata hendak ditempuh dengan cara bersepeda. Biasanya kita menabung, kemudian mendaftar, kemudian menunggu dan lain sebagainya. Ternyata itu ditempuh dengan cara bersepeda. Nah, oleh karena itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar saja ya Pak. Nanti maksimal jam ya sampai datang nanti ya. Nah, paling sampai selesai ya. Selesai ya. Itu kita ngobrol, kenalan dan mungkin sharing gitu. Sharing agar nanti teman-teman bisa mendapatkan faedah yang banyak. Karena sebelum kita lanjut kita perlu perkenalan dulu. Sebelum nanti saya silakan untuk kenalan. Terus saya kenalkan diri dulu. Saya Agung Bermantia. Saya asli Jogja. Kalau di Wahda amanahnya di kepala atau ketua Departemen Pendidikan, sekaligus sebagai ketua YPWI Yogyakarta. Kalau kesehariannya mengajar di UGM, sehingga kalau nanti teman-teman main ke UGM bisa menghubungi saya dan sebagainya. Nah, kalau Andi ini hobinya Ja'far. Ustaz Ja'far Halilo. Yang dulu S2-nya di sini ya. Jadi kita insya Allah sebagian ya sudah mengenal beliau ya. Kemudian yang di barisan sebelah kanan saya ini
Ini pasukan Berani mati. pasukan kanan yang luar biasa. Ini adalah santri baru Tadri Buduan di Yogyakarta. Yang ini adalah dikelola antara DPW Jogja DIY bersama dengan DPP. Nah ini jumlah totalnya ada 13 orang. Cuman yang dibawa oleh komandannya ini 6 orang. Ya, jadi nanti kenalnya sambil jalan ya, biar waktunya nggak terlalu lama. Ini yang kanan, kemudian yang kiri ini tadi yang membuka acara adalah Ustadz Aulia Rahman. Beliau adalah komandan WIS di Yogyakarta. Aulia Rahman. Ini kantornya ada di sebelah sini. Gitu. Beliau asli sini ya? Aslinya ya sini. Atau punya domisili di sini ya, di sini. Mungkin bisa interview juga dengan Oh iya. Iya. terkait dengan perkembangan misinya. Ya, betul. Dan Konten. dialog aja kan. Bisa Gitu. di luar, bisa nanti di forum. Kemudian yang lengan panjang itu beliau Ustadz Wandi Suwarno. Ya. Oh, DPP. Beliau adalah calon ketua DPP. Amin. Beliau adalah sekretaris saat ini. Sekretaris DPW WI DIY. Nah, beliau pakar ekonomi. Ya. Kemudian sekarang terjun di wirausaha dengan berbagai macam usahanya. Masuk nanti bisa Iya, membuat bisa. produk ini ya di situ ya. Berarti bisa ini ya trainingnya. Ya, bisa. Training terkait dengan Iya. Beliau sarjana ekonomi dan praktisi juga. Alhamdulillah. Kemudian yang lain-lainnya mau kenalan sendiri atau diperkenalkan? Saya lupa ya namanya. Kenalkan Mas Aulia. Nah ya ini tim BIS ya, Nah, tim tim BIS. BIS. Dan ya ada sekarang tim Sport Indo ya kita. Ini tim baru juga nih bentukan dari Ustadz Wandi untuk mengembangkan sayap ya, sayap perjuangan. Jadi sama-sama tim BIS di kantor BIS ya kita berjuang. Kalau ini semua ini pas ini kalau mau main futsal ya siap ini. Sepatak lu tahu ya Bisa 5 lawan 5. salah. Kantor BIS sebetulnya di dekat Kerel Sarata mas. Kami di Iya. sini, insya Allah makin depan di sini untuk legal formal sebagai Kemenak di depan di sebelah sini supaya nanti kalau ada kunjungan ada apa-apa. Sekaligus temani Pak Tri Iya. supaya nanti kambing-kambingnya bisa dijual belikan. Demikian. Ya, dari tim BIS gitu ya. Baik, sudah makan atau? Sudah sebentar. Ya. Makan apa tadi? Makan apa tadi? Menunya apa? Jangan-jangan Gudeg jangan-jangan. Masakan Gorontalo. Oh, masakan Gorontalo. Kangen ya. Teman ya, kangen. Tadi ketemu temen Gorontalo yang sedang di Jogja. Jasrama atau di Iya, pas Di penginapan. Penginapan pas tugas di sini. Ya, cuman apa tuh tidak kerjanya di apa di Sidoarjo. Sidoarjo. Cuman Pas kunjungan ke iya sini. ada kunjungan. Pas antum juga ke sini ya. Masya Allah. Baik, silakan antum kenalan siapa diri antum dan kenapa sampai jauh-jauh boleh ke sini. Ya, perkenalkan saya hamba Allah. Masya Allah. Saya Andi Harfin, asal Gorontalo, lahir di Gorontalo, cuman kalau bapak itu selatan, daerah selatan dari Sulawesi. Jadi kalau Gorontalo itu di sini ada yang nggak tahu Gorontalo ya. Ini ada yang dari Sulawesi tapi tahu. Jadi kalau Gorontalo itu apa wilayahnya itu di daerah utara dari Sulawesi. Ya. Jadi kalau sampai di Makassar itu Sulawesi Selatan dia sekitar 1.500 kilo. 1.500 kilo. Jadi lumayan jauh ya. Lumayan. Kayak dari Jakarta ke Jakarta, Surabaya, pulang balik. Banyuwangi. Banyuwangi. Oh iya, Jakarta. Tapi nggak sampai ya. Paling Enggak. sekitar 900-an. Keliling Jawa itu sekitar 2000. Jadi alhamdulillah saya dengan teman saya Khairul mendapatkan izin dari orang tua karena itu yang paling penting ya, izin dari atau ridho dari orang tua. Kalau niatnya sendiri sejak kapan? Nah untuk niat itu
sebenarnya kalau niat untuk ke tanah suci itu sudah lama, masih semenjak sekolah. Jadi saya itu sempat mencoba untuk menabung uang, tapi alhasil uangnya pasti tetap terkuras, tetap dipakai untuk kebutuhan. Jadi saya berpikir untuk misalkan menabung uang sekarang sekitar 25 juta ya, 25 juta untuk daftar haji, daftar ke sana, dapat kuotanya. Porsi itu ya. Karena saya bukan tipikal orang yang pandai untuk menabung, karena paling baru 5 jutaan sudah habis, dipakai lagi. Nah, sehingga saya berpikir pada saat di akhir 2019 itu, pada saat sementara menyelesaikan tugas akhir, saya berpikir untuk merencanakan perjalanan ini rencana itu di pertengahan 2020 kemarin untuk perjalanan. Jadi setelah menyelesaikan studi Di mana studi? Saya studi di Universitas Negeri Gorontalo sama dengan Khair. Jurusannya? Jurusan akuntansi. Jadi dari sarjana ekonomi ya. Sarjana ekonomi. Bisa sharing sebentar di sini. Jadi tapi itu pendidikan ya? Guru atau yang ilmu akuntansinya. Dan mungkin bisa menerapkan juga apa yang dapat di kuliah sedikit. Ya. Nah, jadi rencananya itu setelah wisuda langsung melakukan perjalanan. Cuman qadarullah studinya selesai nanti kalau saya studinya selesai itu di bulan Maret tahun ini 2021, sehingga realisasinya di bulan setelah Juni, bulan Juni, tanggal 6 Juni setelah wisuda dan setelah Lebaran. Syawal itu. Iya. Jadi saya berpikir sampai kenapa saya melakukan perjalanan ini, memang basically juga di kampus itu kan pecinta alam di Mapala dan ya memang ada beberapa versi, mahasiswa paling lama, ada juga mahasiswa paling laju, ada beberapa versi. Nah, memang kalau saya singkat cerita saya belajar, maksudnya ikut tarbiyah itu mulai akhir tahun 2018. Diangkat dulu aja. Halo, masuk. Sampai mana? Halo. Di atas. Halo, assalamualaikum. Masuk kemari di ruang. Tolong. Ada yang jemput. Yang Khairul. Kan, kelihatannya tutupan kan, nggak tahu. Oh gitu ya. Jadi sampai di mana tadi? Di Mapala. Mapala masih banyak. Sehingga sebelumnya itu memang saya ada niat kayak mendaki gunung di tiap-tiap provinsi misalkan. Setelah wisuda. Setelah saya ikut tarbiyah dan belajar dari sedikit ilmu agama Allah, maka saya berpikir, petualangan daripada itu ya. Iya, jadi sebelumnya kan kayak naik gunung, turun gunung, terus masuk hutan survive dan lain sebagainya. Saya berpikir sedangkan hal-hal yang seperti itu saya bisa sanggupi. Nah, apalagi ketika kita ke tanah suci, jadi sehingga perjalanan saya itu yang awalnya tadi mendaki gunung, turuni lembah ya. Saya ganti dengan perjalanan saya ganti dengan perjalanan ke tanah suci. Adapun banyak teman-teman yang bilang ini perjalanan yang nekat misalkan. Tapi menurut saya perjalanan nekat itu ketika kita tidak melakukan perencanaan. Jadi alhamdulillah perencanaan dari perjalanan ini sekitar setahun. Jadi dari akhir tahun 2019 memang sudah direncanakan. Dari persiapan itu dari pengumpulan data, dari pengetahuan menggali informasi terkait dengan daerah-daerah yang nantinya akan dilewati,
bagaimana cara kita memasuki wilayah-wilayah. Ada juga kan bagaimana kita mempelajari daerah-daerah konflik misalkan kan. Hampir setiap negara sih yang ada daerah konfliknya. Sedangkan di Indonesia saja tetap ada daerah-daerah konflik misalkan. Jadi perencanaan ya. Perencanaan. Jadi kita perencanaan dari segi pendanaan juga. Jadi untuk dari segi pendanaan kita menggunakan apa yang kita dapat sedikit dari dari bangku kuliah. Kayak dengan bagaimana kita berwirausaha. Jadi untuk pendanaan itu kita menjual beberapa merchandise dan ada target-target tersendiri, misalkan di tiap wilayah yang daerah yang kita lewati itu misalkan ada beberapa penjualan seperti itu. Terus persiapan fisik dan mental juga itu yang tentunya karena ini perjalanan yang jauh dan cukup lama, tentunya bukan hanya mengandalkan otot misalkan orang yang tangguh, tapi mental juga, psikis kita selama perjalanan. Jadi yang menjadi motivasi terbesar saya itu, kalau saya pribadi ke Tanah Suci itu yang pertama memang mengejar keutamaan ibadah di di kota Haramain, Mekah dan Madinah. Memang keutamaan yang besar, dan tentunya salah satunya juga untuk menuntut ilmu sebenarnya, karena ada niatan seperti itu. Iya, niatan juga salah satu. Jadi kalau tadi dikatakan tamu istimewa, sebenarnya tidak istimewa karena saya merasa fakir dalam ilmu, sehingga bukanlah tamu keistimewaan seperti itu. Mungkin tamu keistimewaan itu orang-orang yang seperti ini ya, para thalabul ilmi, seperti itu. Dan saya sih, jadi perencanaan itu sudah direncanakan dari ini dari segala macam moda transportasi, kenapa sepeda yang dipilih? Oh iya, kan tadi kan basisnya Mapala kan ya. Iya. Mapala kan dia kaki ya, kaki tangan. Nah, sekarang kan jadi goes gitu. Jadi awalnya itu memang rencananya itu backpackeran. Jadi kayak dari satu desa ke desa lain, misalkan numpang di truk atau pick up misalkan. Tapi di akhir 2019 itu secara bersamaan pada saat muncul ide ini, kebetulan ada teman yang nawarin sepeda bekas untuk transportasi dari rumah ke kampus. Jadi kebetulan pada saat itu kami berdua kan untuk menambah biaya kuliah, kami pada saat itu bawa bentor. Jadi Gorontalo itu ojek online. Ojek online. Tapi pada saat di akhir 2019 itu untuk menyusun tugas akhir, kami harus mengorbankan salah satu seperti itu. Jadi harus kita pilih karena ketika dua-dua jalan agak susah untuk fokus, sehingga harus memilih salah satu. Hingga untuk mengesampingkan dulu bawa bentor, jadi fokus di penyelesaian studi. Dan setelah itu dikasih teman sepeda second. Nah dari situ sembari ada niat untuk ke Tanah Suci, dan didorong juga ada kebetulan di akhir 2019 itu ada teman yang dari Malang, Mas Hakam Mabruri. Beliau bersama istri itu bersepeda ke Mekah. Sepeda motor kan? Atau sepeda mancang? Kayu? Sepeda kayu. Jadi itu pakai sepeda tandem. Jadi itu juga salah satu. Iya. Iya, jadi belakang iya. Itu berhasil ya sampai sana? Alhamdulillah kemarin itu sempat ketemu. Antum? Iya, sempat ketemu di Malang. Mereka itu berhasil, tapi sepedanya tidak tembus. Kalau nggak salah itu sampai di Mesir. Sampai di Mesir. Cuman sampai di Mesir.
aspirasi. Sampai Mesir lumayan. Dibandingkan jadi itu di akhir 2019 itu ada dua tim yang jalan secara bersamaan. Ada juga Hamim dari Pekalongan. Kalau itu backpacker. Nah, Amin. Kalau Mas Hakam ini cuma dapat umroh. Kalau Hamim itu dia alhamdulillah dapat haji. Karena pada saat itu ada satu kuota yang diberikan oleh kedutaan dan itu diberikan kepada Hamim. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi itu yang salah satu mendorong juga. Ini ada maksudnya itu Mas Hakam kan sudah kategori orang yang sudah berumur. Ya. Sedangkan kita ini adalah anak muda. Dan saya juga salah satu takut nantinya akan dimintai pertanggungjawab. Kamu pergunakan untuk kamu sebenarnya. Tinggal semua kan? Alhamdulillah sudah berkeluarga, punya apa? Sudah berkeluarga? Punya Bapak dan ibu di rumah. punya bapak dan ibu di rumah. Oh, punya. Harus deg-degan aku. Nah jadi Gimana? Gitu Sampai ya, gimana tadi? keluarga ya. Mungkin saya ke Mas Khairul ya. Antum bisa kenalan dengan teman-teman semuanya ini. Siapa antum dan kenapa kok ikut idenya ya? Bisa ikut ide. Kenapa mau dijerumuskan? Oh ya. Kenapa mau? Kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dimakan ya. Iya. Yang pertama terima kasih sudah menyambut kami. Apa tadi pertanyaannya? Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Hairul Matini. Saya asli produksi Gorontalo. Oh. Kenapa saya ikut dengan Mas Andi, Iya. Mas Andi Harvin? Mas jadi mas di sini. Iya. Yang pertama kita seorganisasi juga pecinta Mapala alam, ya? iya pecinta alam. Beliau ini kebetulan teman berkelahi saya Oh, iya. Ya di enggak heran. Gorontalo. Kebetulan kalau kita sedikit naik gunung, Ya. saya kebanyakan bersama beliau dan sering bertengkar juga di lapangan. Di gunung gitu ya? Iya. Oh iya. Iya. Kalau yang lain kan akur-akur, cuman yang Iya, beliau iya, ini yang iya. agak beda. Jadi kebetulan juga beliau yang punya ide. Banyak teman-teman yang diajak, teman-teman kita yang pecinta alam juga. Cuman tidak ada yang mungkin tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala niatnya. Kebetulan saya ditanyakan, saya juga Siap. pingin saya langsung iakan ke beliau, cuman insya Allah diberikan izin oleh orang tua. Jadi seperti itu. Mungkin Nah. itu singkatnya. Tadi sempat berarti ngajak-ngajaknya tidak cuma Khairul saja ya? Iya. Teman-teman gitu. Ada beberapa Banyak teman-teman yang diajak, tapi Qadarullah dan yang nyantol teman gelutnya. Apa teman? Karena beliau ini idenya itu agak-agak di luar nalar. Iya, makanya. Tadi- Sebelum ini ada juga ide yang lain cuma. Oh gitu? Iya. Apa idenya? Yang di luar nalar? Apa? Mendaki Gunung, semua gunung. bis. Bahkan saya juga berniat untuk menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Bahkan sampai saya berpikir saya akan ikhlaskan hidup saya untuk, karena kan banyak yang tidak kembali kan. Iya. Jadi seperti itu. Yang di- Cuman mungkin dapat ide yang lebih ya, lebih masuk akal ya. karena kan biar nanti, karena kan perjalanan ini antara dua, antara hidup dan mati juga. Iya. Makanya kalau cuman sekedar niat paling sudah balik. Jadi seperti itu. Mungkin pertanyaan saya terakhir sambil nanti teman-teman yang melanjutkan ya pertanyaan-pertanyaannya. Tadi kan sempat selalu disebutkan izin orang tua itu. Nah, bisa digambarkan nggak ketika minta izin itu
Apakah sekali langsung dapat atau gimana? Alhamdulillah tidak Tidak semus. Tidak semus apa yang dibayangkan. Iya. Saya sudah bisa bayangkan soalnya. Bisa Apalagi- diceritakan yang bisa diceritakan lah. Kalau saya itu di awal saya sampaikan ke bapak dan ibu bahwa ada teman saya yang pecinta alam itu punya niat mau ke tanah suci. Cuman saya belum minta izin. Saya sounding dulu teman Iya. saya. Katanya bagus. Oh. Alhamdulillah. Ya, kayak itu. Karena kan teman saya. Cuman belum ditahu kalau anaknya juga pingin. Iya. Ya. Eh, waktu saya balik ke rumah itu kan rumah saya kan pelosok. Kalau ini produksi kota. Oh, Sekitar orang 70 desa kilo, ya? 70 kilo. 70 kilo, Masya Allah. Di rumah itu, suasana rumah itu saya sering apa ya? Namanya ibu kita terlalu dekat dan Iya. saya sedikit-sedikit bisa tidak. Saya angan-angan itu kalau anak ibu ikut gimana? Nah, segala-segala gitu. Iya, senggol-senggol sedikit. Ya, katanya selesaiin dulu studi. Karena itu kan waktu itu semester 14 nih. Ya, semester 14. Sudah lama juga di Iya, kampus. papalan dari. Mahasiswa paling lama ya. Iya. Bukan. Itu pandangan masyarakat. Cuman kalau kita sih tidak seperti itu. Cuman mungkin itu balik lagi ke kami. Kami sering ikut, selain mendaki kita juga mewakili turun Turnamen apa? bukan Tur. misi Sar. kemanusiaan. Oh, iya. Kita sering turun itu. Musik manusia. Dan- relawan. Iya. Relawan. Kebetulan di 2018 itu saya apa namanya? Ke bencana apa waktu itu? Iya, SAR. SAR. Iya, mewakili Gorontalo untuk Oh. mengikuti potensi SAR waktu Ya, itu di ya, Cibubur. ya. Dari situ pertama saya Minta izin. minta izin. Kalau pertama kali keluar Kegiatan-kegiatan keluar. di alam saja nanti sudah di lokasi baru saya minta izin. Oh gitu. tidak bisa di ini ya, tidak bisa sebelumnya. tidak bisa ditiru. Iya. Itu namanya mau minta maaf gitu. Tapi alhamdulillah itu karena mungkin kalau biasa kalau saya minta izin Ya, langsung pasti tidak dikasih. Iya. Cuman kalau sudah di Terus ini lokasi langsung kok dapat izin akhirnya gimana? Singkat cerita gitu. Setelah seminggu sebelum berangkat dapat izin. Masya Allah. Waktu bikin paspor juga minta izin tapi tidak dikasih. Maksudnya tidak ada jawaban. Iya, iya. Kayak berat. Nah. Jadi- Bapak saja begitu. Jadi Saya memang bilang beberapa kali bikin dulu biar nanti. Ya, ya, ya. Jadi menguji mental antum. Iya. Jadi kalau Kalau antum gimana? Lancar. Nah, kalau saya dari 2019 akhir itu semenjak muncul ide itu memang sudah disanding ke ibu. Cuman memang ibu itu tetapi itu selesai aja dulu studi, nanti ke depan seperti apa Ya. nggak ditahu. Dan kebetulan pada saat itu di awal tahun kemarin ada teman-teman pegoes dari pesepeda dari Depok itu goes Celebes. Celebes. Ada 7 orang, misinya itu explore terkait dengan ada beberapa kayak kuliner dan lain sebagainya. Itu sepanjang Kalimantan, Sulawesi itu ya? Sulawesi ya. Terus mereka jalan itu sekitar 6 bulan, 6 bulan di jalan Sulawesi. keliling Sulawesi. Dan pas di Gorontalo saya tampung di rumah. Nah, di rumah pada saat mereka di rumah di interview sama ibu. Oh gitu. Ditanya-tanya kira-kira ya. Alhamdulillah
dapat. Oh ternyata, sedangkan mereka yang 7 orang bisa, misalkan bisa bertahan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dari situ juga ada restu. Memang tapi berat juga sih meninggalkan orang tua di rumah yang